Dan dua anggota lainnya yaitu Adi Rizka Subakti dan para Syafrian Hasbi yang berhalangan untuk hadir pada hari ini. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 28 Oktober 2024, kami akan melakukan kunjungan ke kantor pajak untuk melakukan edukasi. My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Peran apa nih? Peran pembangunan? Apa aja? Jadi kita lihat dari peran penerimaan pajaknya ya. Jadi kantor ini kan tadi disampaikan APBD itu 1,3 triliun. Nah, kantor ini yang mengelola pajak pusatnya. Tapi yang mengelola 1,2 triliunnya itu dari kantor sini. Nah, itu salah satu perannya ya. Jadi kita bisa lihat 90% dari APBD Aceh Tenggara itu dari pajak pusat, transfer pajak pusat. Jadi penghasilan yang kita pungut mulai dari PPh pasal 21, 22, 23 sampai PPN. Pertama itu. Kemudian perannya adalah yang kedua terkait dengan edukasi. Kita mengedukasi kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk ke adik-adik semua. Ini bagian dari edukasi kita untuk mengenalkan pajak sejak dini. Nah, masih nggak ya, kira-kira kemarin kita juga kayaknya pernah ke SMA 1 juga ya. Kita ke sana ada semacam sosialisasi sekitar 3 jam kita ke sana. Di sini ada yang lulusan SMA 1 loh. Di situ di TTT ada namanya Kak Salsa. Dia dari SMA 1 juga. Dia sekarang di depan nanti bisa kenalan. Di situ ada yang ibu-ibu putih. Nah, itu Kak Salsa. Nanti bisa kenalan. Itu kakak kelas kalian. Kalau yang Kakak Oki ini dari SMA Perisai. Itu nanti bisa kenalan. Jadi banyak dari teman-teman semua yang putra daerah kerjanya juga di sini semua. Edukasi, kita juga melakukan pengawasan. Pengawasannya apa? Wajib pajak yang belum bayar, kita awasi, kita edukasi, dan kita lakukan semacam teguran. Nah, teguran itu biar mereka bayar pajak. Nah, itulah peran kami dalam mengawasi kewajiban bayar pajak di Kota Cani Aceh Tenggara ini. Dengan melakukan pengawasan dan edukasi tadi, diharapkan pajaknya untuk Aceh Tenggara terkumpul sehingga APBD-nya makin gede. Ya. Di sini apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk membayar pajak yang ada di Kota Cani? Membayar pajak sebenarnya yang dibutuhkan adalah membayar ya. Membayar itu sebenarnya kita lihat dokumen ini, kwitansi pembayaran. Misalnya adik beli dibayar tadi ya jasa catering. Kwitansi pembayarannya tadi katakanlah 3 juta. Nah, 3 juta kan berarti kalau jasa catering kan kenanya 2%. Jadi kwitansi 3 juta tadi kita hitung 2% kalikan 3 juta berarti sekitar 60.000. Ya, 60.000 itu baru kita mintakan ke depan untuk bikin e-billing untuk bayar pajak tadi. Nah, itu. Kalau misalnya adik-adik udah bisa DJP online, ya sudah. Dokumennya ya transaksi bukti kwitansi tadi langsung kita input sendiri. Kalau di DJP online itu kita ngetik angka 3 juta untuk pembayaran jasa PH pasal 23 udah otomatis tuh 2% udah menghitung sendiri. Jadi 3 juta kalikan 2% 60.000 nanti otomatis sudah terbentuk e-billingnya. Gampang, kita tinggal bayar. Bebas pakai e-wallet atau pakai pos atau ke bank. Jadi yang penting dokumen transaksi saja. Kalau dia bayar pajak ya, baru kita bikin ini. Ada lagi? Kenalkan, nama saya Aditya Aga, saya dari kelas 11 SMA. Saya ingin bertanya apa saja potensi penghindaran pajak yang sering terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, potensi penghindaran pajak bisa aja ada contohnya itu seperti misal kan ada negara yang mungkin
tarif pajaknya itu rendah dibandingkan Indonesia, maka ada suatu wajib pajak yang mendirikan usahanya itu di negara tersebut, karena uangnya itu nanti masuk ke negara tersebut. Nah nanti kan berarti kena pajaknya itu pakai negara yang tersebut. Itu salah satu penghindaran pajak juga, karena dia mungkin transaksinya di Indonesia, cuman uangnya mengalirnya ke negara bukan di Indonesia, maka pakai tarif pajak yang di luar negeri itu. Itu salah satu juga penghindaran pajak. Nah untuk cara menghindarinya kayak mana? Sebenarnya penghindaran pajak itu boleh-boleh aja deh, karena itu termasuk ibaratnya celah yang ada di hukum perpajakan kita. Memang itu celah dan bisa digunakan juga, dan itu legal kan sesuai undang-undang. Yang tidak boleh itu adalah tax evasion atau kriminal pajak. Ya, jadi dia dengan sengaja memang tidak ingin membayar pajak, atau dia menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu masih sah, karena memang dalam dua negara itu ada juga yang namanya perjanjian perpajakan, itu sudah diatur dan itu bisa seperti itu. Selamat sore Mas, saya Nifa Syakira Fitri dari 11 Eksklusif A ingin menanyakan sejauh ini bagaimana peran kantor pajak untuk perkembangan daerah di Aceh Tenggara. Banyak itu tadi sekolah gratis, karena mungkin memang tidak di kantor pajak ini aja, tugas masing-masing kantor pajak di setiap daerah itu mengumpulkan untuk pengolahannya nanti ada di pusat. Setelah di pusat nanti kan dibagi-bagikan setiap daerah kan, itu kan. Untuk Aceh Tenggara itu kalau bisa dibilang gimana ya, kalau menurut kalian kayak mana? Masih kurang. Mungkin kalau seperti itu mungkin pengelolaannya aja. Kalau dana sudah ada dari pusat pasti ada. Kalau untuk cara pengelolaannya mungkin yang kurang maksimal ya. Saya nggak tahu karena bukan orang asli sini, kalian yang bisa menilai lah seperti apa itu kan. Cuman pasti ada ya, karena sudah sudah ditentukan setiap daerah itu dapat bantuan dapat transfer daerah lah, seperti dari pusat seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.